Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Wulandari, NIM 25211. Saya dari kelas PTIK 3A 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS Jaringan Komputer, yang mana soal UTS-nya adalah jelaskanlah hal yang berhubungan dengan praktikum pengkabelan jaringan komputer. Dikirim melalui TX transistor dan di ujung lainnya datang akan diterima melalui RX atau receiver. Biasanya satu pasang TX berfungsi untuk mengirim informasi pada pin nomor 1 TX plus dan pin nomor 2 TX min. Satu pasang untuk RX berfungsi untuk menerima informasi, yaitu pada pin nomor 3 RX dan pin 6 RX min. Sedangkan dua pasang lainnya tidak terpakai, yang dapat digunakan untuk mengirim daya listrik power of internet untuk mencatu perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Selanjutnya, ada dua jenis pemasangan kabel UTP yang umum ia digunakan pada jaringan lokal, ditambah satu jenis pemasangan khusus untuk pemasangan disco router, yakni pemasangan lurus, pemasangan menyilang, dan pemasangan melingkar. Tiga cara pemasangan UTP. Yang pertama, straight through. Pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis, misalnya untuk menghubungkan PC dengan switch dan router, dan switch dan PC, serta lain sebagainya. Yang kedua, crossover, yaitu pengkabelan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis, misalnya untuk menghubungkan PC ke PC, hub dengan hub, dan sebagainya. Selanjutnya, rollover. Pengkabelan jenis ini merupakan pengkabelan khusus, misalnya untuk melakukan konfigurasi router menggunakan PC. Dan selanjutnya, straight through kabel. Jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer melalui komputer atau switch yang berfungsi untuk konsentrator maupun repeater. Urutan kabelnya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya, penggunaan kabel UTP model straight through pada jaringan lokal biasanya akan membentuk tombol register entry dengan hub switch sebagai pusatnya. Penggunaan hub atau switch harus sesuai dengan kecepatan NIC, karena perbedaan tersebut tidak dapat berkomunikasi secara maksimal. Selanjutnya, straight through, PC to hub, PC to switch, router to hub, router to switch. Selanjutnya, straight through kabel. Ini digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer melalui perantara hub yang berfungsi sebagai dan peralatan dalam pembuatan kabelnya. 1. Kabel UTP, 2. Konektor RJ45, 3. Alat tes kabel, 4. Tang krepeng, 5. Komputer. Kabel UTP.
Susunan kabel UTP itu adalah 1 putih oranye, 2 oranye, 3 putih hijau, 4 hijau, 5 biru, 6 biru, 7 putih coklat, 8 coklat. Selanjutnya RJ45. Dalam menentukan pin RJ45, kita perlu mengetahui posisi pin pertama pada konektor RJ45 karena merupakan suatu kewajiban sebelum kita melakukan instalisasi pengkabelan UTP. Karena jika salah dalam penyusunan satunya, maka akan terjadi kesalahan selanjutnya. Selanjutnya susunan pin RJ45. 1 oranye atau oranye putih, yang kedua oranye, yang ketiga hijau putih, yang keempat biru, yang kelima biru putih, yang keenam hijau, yang ketujuh coklat putih, dan yang kedelapan coklat. Selanjutnya pengertian TX dan RX. TX dan RX menggunakan protokol yang diimplementasikan dalam sebuah perangkat yang bernama UART. RX adalah jalur penerimaan atau perpindahan data dari satu komputer ke komputer lainnya. RX biasanya disebut sebagai receiver yang berguna untuk menangkap data yang dikirim oleh transmitter atau TX. Sedangkan TX disebut transmitter karena berfungsi untuk mengirim atau mengeluarkan data, atau merupakan jalur atau jalan yang digunakan untuk mengirim informasi data atau antar device. Dikirim melalui TX transmitter, dan di ujung lainnya datang akan diterima melalui RX atau receiver. Biasanya satu pasang TX berfungsi untuk mengirim informasi pada pin nomor 1 TX plus dan pin nomor 2 TX min. Satu pasang untuk RX berfungsi untuk menerima informasi, yaitu pada pin nomor 3 RX dan pin 6 RX min. Sedangkan dua pasang lainnya tidak terpakai, yang dapat digunakan untuk mengirim daya listrik power of internet untuk mencatu perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Selanjutnya ada dua jenis pemasangan kabel UTP yang umum digunakan pada jaringan lokal, ditambah satu jenis pemasangan khusus untuk pemasangan disco router, yakni pemasangan lurus, pemasangan menyilang, dan pemasangan melingkar. 3 cara pemasangan UTP. Yang pertama, straight rope. Pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis, misalnya untuk menghubungkan PC dengan switch dan router, dan switch dan PC, serta lain sebagainya. Yang kedua, crossover, yaitu pengkabelan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis, misalnya untuk menghubungkan PC ke PC, hub dengan hub, dan sebagainya. Selanjutnya, rollover. Pengkabelan jenis ini merupakan pengkabelan khusus, misalnya untuk melakukan konfigurasi router menggunakan PC,
Dan selanjutnya straight through kabel. Jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer melalui komputer atau switch yang berfungsi untuk konsentrator maupun repeater. Urutan kabelnya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya, penggunaan kabel UTP model straight through pada jaringan lokal biasanya akan membentuk tombol register entry dengan hub switch sebagai pusatnya. Penggunaan hub atau switch harus sesuai dengan kecepatan NIC karena perbedaan tersebut tidak dapat berkomunikasi secara maksimal. Selanjutnya straight through, PC to hub, PC to switch, router to hub, router to switch. Selanjutnya straight through kabel. Ini digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer melalui perantara hub yang berfungsi sebagai konsentrator maupun komputer. Selanjutnya crossover. Berbeda dengan pemasangan kabel lurus atau straight through, penggunaan kabel menyilang ini digunakan untuk komunikasi antara komputer langsung tanpa hub, atau dapat juga langsung digunakan untuk men-escape hub jika diperlukan. Sekarang ini ada beberapa jenis hub yang dapat di-escape tanpa harus menggunakan kabel menyilang atau crossover, tetapi juga dapat menggunakan kabel lurus. Selanjutnya cross of kabel. Beberapa dengan straight through, penggunaan kabel ini digunakan untuk berkomunikasi antar komputer tanpa hub, atau dapat juga digunakan untuk men-escape hub jika diperlukan. Selanjutnya crossover. Contohnya PC to PC, hub to hub, switch to switch, dan hub to switch. Dan biasa dipakai untuk menghubungkan secara langsung dua komputer. Adapun roll of copper kabel. Pada sistem Cisco, ada satu cara lain pemasangan kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan sebuah terminal dan modem ke Cisco router 2500 access server. Cara ini disebut dengan rollover. Kabel rollover tersebut sebelumnya terkoneksi 25 adapter. Kita dapat mengenali sebuah kabel rollover dengan melihat kedua ujung kabel. Dengan melihat sisi ujung yang satu berbeda dengan sisi ujung kabel yang lain. Contohnya, ujung kabel berada pin 1 dan ujung kabel A akan berada pada 3 dan 8 berada pada ujung B. Selanjutnya, rollover kabel digunakan untuk menghubungkan terminal dan modem ke Cisco router seri 2500 access server. Membuat kabel UTP atau straight through. Yang pertama, straight through. Pada tutorial ini
kita akan membuat kabel straight through dengan kedua ujung kabel disusun mengikuti standar internasional 568B. Selanjutnya, susun kedua ujung kabel dengan ukuran yang sama. Tipe A putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah itu, ukurlah terlebih dahulu ujung kabel sekitar 3 cm atau 1,5 cm adalah jarak antara pin ke penjepit RJ45. Setelah diukur, sayatlah bagian luar kabel menggunakan cutter atau pisau yang ada pada crimping tool, dan jangan pula sampai mengenai kabel bagian dalamnya. Gunakan alat untuk mengupas kulitnya. Setelah disayat, tariklah bagian luar kabel sayat yang telah disayat. Selanjutnya, kita akan menyusun warna-warna kabel. Karena masih saling berlilitan, pisahkanlah kabel-kabel sehingga tidak ada yang saling berhimpit. Urutkan warna-warna kabel sesuai urutan warna standar 2568B dimulai dari sebelah kiri. Setelah tersusun, tinggal dirapikan, jangan sampai ada warna yang tertukar. Lalu ukurlah kabel kecil itu dengan menyesuaikan ukuran konektor RJ45. Membuat atau potonglah kabel yang berwarna zona highlight merah dengan pisau rata di crimping tool atau gunakan gunting sehingga ukuran kabel menjadi lebih pendek. Selanjutnya, masukkan kabel ke dalam RJ45 dengan posisi pin menghadap ke atas. Doronglah kabel ke dalam RJ45 sampai kita benar-benar yakin bahwa ujung kabel telah mentok masuk ke dalam ujung konektor tersebut. Kemudian masukkan atau kunci menggunakan crimping tool dan masukkan kabel yang telah dipasang konektor tadi ke dalam lubang yang sesuai. Lalu tekan erat-erat sampai terdengar suara klik. Gunakanlah crimping tool yang ada. Jika satu ujung kabel telah jadi, lakukanlah langkah-langkah sebelumnya dan urutan yang sama dengan yang lainnya. Jika ujung yang lain sudah selesai, tinggal dites apakah sudah berhasil atau belum. Masukkan masing-masing ujung kabel ke dalam port ke dalam RJ45 ke dalam tester. Kemudian nyalakan lampu tester. Perhatikan lampu LED dan lampu tester tersebut. Apabila semua lampu kedua sisinya menyala satu persatu, maka kabel yang dibuat sudah berhasil. Apabila ada satu lampu yang tidak menyala, cobalah lakukan crimping sekali lagi. Kemudian ada kabel yang belum sobek pada pin RJ45. Yang kedua, membuat kabel UTP crossover. Kabel crossover di kedua ujungnya menggunakan urutan warna dari standar internasional yang berbeda. Jadi ujung yang satu kita urutkan berdasarkan ujung yang lainnya. Kita urutkan berdasarkan standar tersebut. Langkah pembuatan kabel crossover ini sama dengan langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya.
Perbedaannya terdapat pada ujung yang satu lagi, yaitu pada susunan kabelnya. Berikut ini susunannya. Urutkan warna-warna kabel sesuai urutan warna standar A, E, I, A atau 5, E, 6, 8A, dimulai dari sebelah kiri. Urutkan warna-warna kabel sesuai urutan warna standar 5, E, 6, 8B, dimulai dari sebelah kiri. Teslah kualitas kabel tersebut. Kabel tester merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sambungan kabel. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat mengetahui apakah jaringan yang kita gunakan tersambung dengan baik atau tidak. Fungsi masing-masing kabel atau pin RJ45 ini, dari 8 buah kabel yang ada pada kabel UTP, baik pada kabel straight maupun crossover, hanya 4 buah saja yang digunakan untuk mengirim dan menerima data, yaitu kabel pada pin nomor 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan pin 4, 5, 7, dan 8 hanya digunakan apabila kabel dihubungkan pada POI. Fungsi masing-masing kabel pin atau RJ45. RJ45 yang berfungsi mengirim dan menerima data. Berikut rincian fungsinya. Warna oranye, putih, oranye, hijau, fungsinya untuk mengirim dan menerima paket data. Sedangkan warna putih, hijau, dan biru berfungsi untuk mengirim dan menerima paket suara. Kalau warna putih biru berfungsi untuk mengirim dan menerima paket suara. Warna coklat berfungsi untuk mengirim arus DC, dan putih coklat juga berfungsi untuk mengirim arus DC. Berikut adalah fungsi dari masing-masing kabel UTP. Yang pertama, pin 1 dan 2 dalam internet digunakan sebagai untuk menghindari interferensi, maka harus dijadikan satu fire, yaitu putih oranye, oranye atau putih hijau dan hijau. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan elektris dalam protokol. Yang kedua, yang ketiga, pin 4 dan 5. Z-control tripping digunakan untuk membawa sinyal telepon atau sinyal suara dalam standar telekomunikasi. Untuk keperluan ini sudah seharusnya menjadi satu pair di tengah atau biru putih. Yang keempat, pin 7 dan 8 biasanya digunakan untuk teknologi Power Ethernet atau PoE, yaitu untuk meningkatkan power pada perangkat VoIP, Wireless LAN Access Point, webcam, Ethernet hub, komputer, dan perangkat lain yang tidak memungkinkan untuk memberikan suplai power secara terpisah. Selanjutnya, kesimpulan penggunaan kabel UTP. Hub ke hub termasuk crossover. Hub ke switch juga crossover. Hub ke router straight
hub ke workstation strike, switch ke hub crossbar, dan switch crossbar, switch ke router strike, dan switch ke workstation strike, router ke hub strike, router ke switch strike, router ke router crossbar, dan router ke workstation crossbar. Sedangkan workstation ke hub strike, workstation ke strike, workstation ke switch strike, dan router ke workstation ke router server, dan workstation ke workstation cross server. Auto MD5 MD8. Kesimpulannya, perangkat terbaru saat ini biasanya sudah mendukung auto MDI MD8. Perangkat yang sudah mensupport auto MDI atau MD8 biasa atau bisa dihubungkan dengan kabel strike maupun kabel cross, dan perangkat akan mendeteksi apa koneksi membutuhkan crossover dan secara otomatis akan menggunakan konfigurasi MDI atau MD8 untuk menyamakan koneksi perangkat lawan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.